Selamat datang di Sains Farmasi YouTube channel. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting di dunia farmasi dan kesehatan, yaitu adalah interaksi obat. Saya akan membantu Anda untuk memahami konsep ini menjadi lebih baik. Pada video kali ini, saya akan membagi video ini menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama adalah pengertian interaksi obat. Bagian yang kedua, jenis-jenis interaksi obat. Bagian yang ketiga, interaksi obat secara farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Bagian keempat, pentingnya mengetahui interaksi obat, dan bagian kelima, contoh kajian interaksi obat dengan obat secara online. Ini via website gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang pertama. Pengertian interaksi obat. Interaksi obat terjadi ketika efek suatu obat berubah karena obat tersebut digunakan bersamaan dengan obat lain, dengan makanan, dengan minuman, atau bahkan karena adanya kondisi kesehatan tertentu. Interaksi ini bisa meningkatkan atau menurunkan efek obat atau menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Interaksi obat bisa terjadi dengan obat lain, dengan makanan, ataupun kondisi kesehatan. Dan memahami pengertian terkait dengan interaksi obat ini merupakan langkah awal ataupun langkah pertama yang sangat penting dalam mengelola terapi obat secara aman. Bagian yang kedua, jenis-jenis interaksi obat. Ada 3 jenis utama interaksi obat ini ya. Pertama adalah terkait dengan interaksi obat dengan obat. Hal ini terjadi karena adanya 2 obat atau lebih yang digunakan secara bersamaan dan saling mempengaruhi. Misalnya obat A bisa meningkatkan efek obat B, atau obat C dapat mengurangi efek daripada obat D. Yang kedua adalah interaksi obat dengan makanan ataupun minuman. Hal ini terjadi ketika obat jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan ataupun minuman tertentu. Misalnya grapefruit bisa mempengaruhi cara kerja beberapa obat, ataupun alkohol bisa meningkatkan efek samping daripada obat tertentu. Yang ketiga adalah terkait dengan interaksi obat dengan kondisi kesehatan. Hal ini terjadi ketika kondisi kesehatan seseorang mempengaruhi cara kerja obat. Misalnya obat tertentu mungkin tidak akan bekerja dengan baik pada sebagian orang dengan gangguan fungsi hati maupun fungsi ginjal. Bagian yang ketiga adalah terkait dengan interaksi obat secara farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Interaksi obat secara farmasetik. Interaksi obat secara farmasetik terjadi saat sifat fisik dan kimia obat berpengaruh sebelum obat tersebut masuk ke dalam tubuh. Misalnya jika ada 2 obat yang berbeda dicampurkan dalam satu tablet ataupun dibuat dalam satu tablet, dan interaksi antara keduanya dapat mengubah struktur kimia dari salah satu obat tersebut. Contoh interaksi obat secara farmasetik ini akan menunjukkan bagaimana pentingnya untuk memperhatikan komposisi fisik dan kimia obat, ataupun antara zat aktif dan zat tambahan daripada formulasi pembuatan obat. Selanjutnya, interaksi obat secara farmakokinetik. Interaksi obat secara farmakokinetik terjadi saat proses penyerapan, distribusi, metabolisme, ataupun ekskresi obat, atau yang biasa kita singkat dengan ADME. Hal ini terjadi di dalam tubuh dan dipengaruhi oleh obat lainnya. Misalnya obat A dapat memperlambat metabolisme obat B di hati sehingga akan meningkatkan konsentrasi obat B di dalam darah. Interaksi obat secara farmakokinetik dapat melibatkan perubahan dalam absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat yang dapat mempengaruhi konsentrasi obat di dalam darah dan juga efek terapeutiknya. Berikutnya terkait dengan interaksi obat secara farmakodinamik. Interaksi obat secara farmakodinamik terjadi saat 2 obat atau lebih mempengaruhi ataupun memiliki efek aditif yang sinergis ataupun antagonis satu sama lainnya. Contohnya adalah jika ada obat A dan obat B yang keduanya memiliki aktivitas untuk menurunkan tekanan darah. Jika digunakan bersamaan, mereka dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang lebih besar daripada jika diambil secara terpisah ataupun dikonsumsi secara terpisah. Interaksi obat secara farmakodinamik menunjukkan bagaimana efek obat dapat saling mempengaruhi baik melalui mekanisme aditif, sinergis, ataupun antagonis. Oke, kita lanjut ke bagian keempat. Pentingnya mengetahui interaksi obat. Dengan mengetahui interaksi obat sangat penting untuk memastikan bahwa obat yang kita konsumsi bekerja dengan efektif dan aman. Interaksi obat yang tidak diinginkan bisa berakibat serius, termasuk penurunan efektivitas pengobatan, peningkatan resiko efek samping, atau bahkan reaksi yang berpotensi
berpotensi mengancam jiwa. Interaksi obat dengan makanan dapat mempengaruhi penyerapan dan metabolisme daripada obat tersebut. Interaksi obat dengan reseptor juga penting untuk dipahami agar efek terapi dapat dioptimalkan dan efek samping dapat diminimalkan. Oke, kita lanjut ke bagian kelima. Contoh kajian interaksi obat secara online. Dalam hal ini kita akan menggunakan website dari Medscape.com dan Drugs.com. Untuk melakukan kajian interaksi obat secara online, kita bisa menggunakan dua website ya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu ada Medscape.com dan ada Drugs.com ya. Yang pertama kita masuk dulu ke Medscape.com ya. Oke. Kita ketikkan di sini Medscape.com, kita klik bagian yang paling atas di sini ya. Kita langsung masuk ke Medscape.com. Teman-teman langsung klik aja di bagian drug and diseases di sini ya, obat dan penyakit. Maka di sini akan muncul tools di bawah ini tentunya. Oke, muncul tools di bawah ini. Yang kita pilih adalah Drug Interaction Checker di sini ya. Kita langsung klik di bagian sini. Lalu kita masukkan aja obat apa yang akan kita cek interaksinya di sini ya. Kita mengambil contoh di sini adalah obat penurunan tekanan darah saja ya, yakni adalah captopril. Oke, kita masukkan captopril 1 dan satu lagi masih sama dengan obat penurunan tekanan darah juga ya, dengan valsartan nanti ya, valsartan dengan kategori angiotensin reseptor blocker ya. Di sini didapatkan satu jenis interaksi di sini ya. Valsartan dengan captopril itu akan mengakibatkan hipotensi, hiperkalemia dan renal impairment di sini ya. Ada masalah dengan tekanan darah yang terlalu rendah ya. Hiperkalemia dan renal impairment di sini. Ada masalah di sini. Dan kajian di sini adalah meningkatkan toksisitas daripada kajian farmakodinamik secara sinergis di sini ya. Memang dijelaskan dengan lengkap di sini di Medscape.com ya. Oke, kita lanjut ke website yang kedua. Website yang kedua adalah Drugs.com ya. Teman-teman langsung klik aja Drugs.com di sini ya. Dan langsung aja pilih di bagian interaction checker di sini ya. Oke, setelah kita masuk ke drug.com dan drug interaction checker, kita langsung masukkan aja nama obat yang mau kita kaji interaksinya. Seperti yang sebelumnya ya, kita akan masukkan captopril 1. Oke, kita klik add ya. Oke, 1 dan satu lagi valsartan misalnya ya. Oke, kita klik add juga. Nah, setelah dua ini masuk, atau mungkin teman-teman yang melakukan penelitian di sini bisa masukkan aja semua obat yang mau dilakukan pengkajian di sini ya. Dan silahkan klik di sini di bagian check interaction ya. Oke, di sini uniknya perbedaannya di Drugs.com dan Medscape.com ya. Di Medscape itu informasinya singkat, padat dan jelas saja seperti ini. Namun di Drugs.com yakninya itu ada informasi untuk consumer dan profesional di sini ya. Yakninya kalau untuk kebutuhan data penelitian silahkan ambil di bagian profesional ini aja ya. Yakninya di sini kajian interaksinya itu adalah mayor, artinya memang butuh perhatian khusus terkait hal ini. Dan jika dimungkinkan ini diharuskan ya, dianjurkan untuk dilakukan penggantian ya. Dan resikonya pun juga sama seperti halnya yang ditampilkan oleh Medscape.com tentunya. Namun di sini ada yang menarik ya, di Drugs.com itu adalah di informasi konsumer, yakninya juga dijelaskan terkait dengan drug interaction dengan makanan ya, interaksi obatnya dengan makanan. Dan ini pun juga dikaji secara detail di sini ya. Dan informasinya cukup ya, cukup bagus ya, dan ini sangat membantu bagi
kamu-kamu yang sedang melakukan penelitian terkait dengan DRP tentunya ya, ataupun drug related problem, yang biasanya mengkaji tepat obat, tepat pasien, tepat regimen, dan lain-lain ya. Yakninya ini adalah bahasan terkait dengan tepat obat ya. Ini obatnya tepat dan tidak terjadi interaksi tentunya diharapkan ya. Kalaupun terjadi interaksi, itu dilakukan pengkajian, dan ini adalah salah satu cara yang dilakukan untuk pengkajian interaksi obat secara online dengan menggunakan website medscape.com dan drugs.com ya. Untuk bagian penutup, ingatlah bahwa pengetahuan tentang interaksi obat sangatlah penting untuk memastikan penggunaan obat yang aman dan efektif. Selalu konsultasikan dengan apoteker ataupun dokter Anda sebelum memulai, menghentikan, atau mengubah dosis apapun daripada obat yang kamu konsumsi. Silahkan like jika kamu menyukai video ini. Silahkan subscribe apabila kamu ingin update tertentu daripada informasi obat, dan jangan lupa share kepada temanmu yang lain apabila video ini bermanfaat untuk kamu dan orang lain. Terima kasih.